Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Sorry guys, sudah berapa hari ini aku 2 hari ya Jumat ya aku nggak bikin karena aku sibuk banget. Dan hari ini aku ada di kampungku Subang, habis ziarah ke makam kakek aku, yaitu Raden Wiranta Atmaja bin Ibrahim. So insyaallah this can to resonate ya. Readingan aku udah membawa energi positif setelah aku ziarah ke beliau dan mendapatkan suatu karomahnya dari Allah pastinya melalui beliau. Dan terima kasih buat yang sudah menanti channel aku mohon maaf agak sedikit telat. Oke, kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Oke, kita lihat ya message daily, pesan darinya. Bayangkan dengan orang yang kalian dealkan ya. Kita tarik energinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alright, di sini di bottom of the deck dia ada I remember all those caring things you did to me. I really miss those. Ibaratnya ya dia masih mengingat ya tentang kepedulian kita, rasa sayang, rasa cinta ya. Dia masih mengingat dan dia sangat merindukan hal itu. Dan dia berharap banget ya dia bisa masuk lagi dalam kehidupan kita lagi, terutama percintaan. Setelah dia menyuruh kita menghapus nomor kita ya di sini. Setelah dia menyuruhnya seperti itu karena dia orangnya egois ya di sini. So, di sini aku lihat ada I always want to talk to you but our situation is really crap. So, dia memang merasa dia pengen banget komunikasi lagi dengan kita, tapi memang situasinya ini sangat-sangatlah tidak mendukung, yang mana dia coba untuk fokus kepada karirnya dia saat ini, focusing on my career only now. You all always make me smile, bubbly bro. Jadi memang hanya kitalah yang bisa membuat dia tersenyum, dan juga dengan nama-nama panggilan kesayangan kita ya di sini. Sekarang dia hanya fokus kepada karirnya. Never ever I back to them again. My future is gone because of them. Jadi ya dia merasa sebenarnya dia udah nggak mau lagi kembali ya dengan karmiknya, karena dia juga sudah merasa masa depannya ini sudah banyak sekali kehilangan kesempatan untuk sukses. Dan ya dia merasa juga sudah mendebak, dia kan orangnya suka berpikiran negatif ya. I guessing you are happy without me now. Ya dia merasa kalau kita ini sudah happy tanpa dia, bahagia, dan dia kesendirian. My love so lonely since you go. Merasa kesendirian setelah kita mengambil keputusan untuk meninggalkan hubungan ini. I really needing your support me special in spiritual. Only you can help me to get a better soul and life. Ya sekarang dia merasakan banget ya kalau dia tuh butuh yang namanya spiritual. Tadinya kan dia orangnya fanatik ya, ibaratnya bukan fanatik ya. Jadi kayak orang tuh nggak percayaan. Enggak lah, hidup itu harus pakai logika, nggak ada pakai spiritual. Keberuntungan itu harus dengan kerja, harus dengan giat, harus dengan rajin, bukan dengan spiritual. Dia nggak nyadari kalau
dari dia bekerja itu pastinya kita harus berdoa dulu dong kepada Allah ya, memohon, mengemis ya, agar kesuksesannya itu halal dan berkah, bukan kesuksesan yang banyak keharaman, yaitu istidraj. Ibaratnya Allah memberikan kemewahan tapi kita tidak merasakan bahagia dalam jiwa kita ya. Dan dia lihat only you have the key to my heart. Ya, dia baru sadari banget ya setelah dia merasa kesendirian, kita meninggalkan dia. Ya, dia merasa kalau kita inilah yang memegang kunci hatinya dia. My love, heart, and body only for you. Dia baru menyadari kalau kita membuat dia tersenyum, hidup dia merasa kesendirian setelah kita pergi, dan dia mengakui cinta dia, hati dia, dan badannya hanya untuk kita. Tapi memang saat ini dia nggak bisa untuk communication karena situationnya crabby, yaitu masalah. Karena juga dia melihat kita sudah happy tanpa dia, ya. So kita lihat dengan kartu tarotnya ya guys. So kalau aku lihat di sini, memang dia banyak sekali penyesalan, ya. Banyak sekali penyesalannya membuat dia kecewa sendiri akan kebahagiaan dia sendiri, yang mana dia baru menyadari kalau karmik ataupun orang yang dia jalani memberikan keburukan untuk masa depannya dia. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat kartu tarotnya. Message darinya orang yang kalian dealkan. Nine of Coins, Ace of Wands. Sorry ya guys, berisik karena aku di rumah seseorang dan ini di kampung, jadi tahu sendiri kan ya, motor kampung ya, gebar-geber. Ya, sorry ya guys. Alright. Bottom of the deck dia ada the Devil, Six of Swords, and the Judgment. Guys, dia coba untuk gunakan pelet ataupun dia sangat mendominasi ya untuk bisa communication nanti dengan kamu, tapi semuanya penuh dengan drama, penuh dengan topeng, karena dia merindukan kamu, sangat-sangat merindukan kamu. Dan sini ada pembayaran karma ya, dari kegagalan ya masa depannya dia, karena Two of Wands-nya in the reverse. Jadi dia ada kegagalan masa depannya yang mana dia berbagi dengan orang lain kestabilan, dan yang harusnya bisa union dengan kita tadinya ya bisa bangkit kembali, tapi ternyata dia gunakan juga untuk berdamai dengan kita ini dengan cara toksik. Jadi dia memang rindu dengan kita, tapi cara dia salah. Perbanyak ibadah aja ya guys, agar kita lebih dilindungi dan dijaga oleh Allah pastinya dari orang-orang yang coba untuk menzolimi kita. Aku lihat di sini ada Nine of Coins, Ace of Wands, and ada Eight of Cups, and the King of Wands, and the Three of Pentacles. Dia ada kekecewaan ya dari kesuksesannya dia ya. Di sini aku lihat. Karena dia selalu membangun
dunianya, kesuksesan dianya itu untuk diri sendiri. Bahkan dia bahkan dia rencanakan itu dengan cara seksual, spiritual, tapi dia kecewa sendiri, ya. Dia kecewa dengan cara dia membangun kreativitas dia demi egonya dia, karena dia merasa dia mampu, ya. Di sini dia juga merasa kecewa karena kamu sudah bisa bangkit, ya, dari kepurukan kamu. Di sini yang membuat dia coba untuk ada rencana communication lagi dengan kamu, berkomitmen, ya, Three of Pentacles. Tapi dia masih ada rahasia, ya, dengan rencananya dia, terutama dengan triparty, karena dia mencari kestabilan. Kenapa? Karena melihat kamu ini udah sukses. Dia kecewa melihat kamu sukses, pada akhirnya dia planning. Ini feeling aku. Dan the clarify-nya ada the Lovers in the reverse, Eight of Swords, and the Knight of Pentacles, Ten of Cups, and the King of Pentacles, and Seven of Wands. Dia stres, ya, karena kalian berpisah. Stres, depresi, gak happy. Dia juga sakit nih, ya, karena tentang fisik, ya. Ini bisa sakit kelamin, ya. Dia stres. Tapi aku lihat di sini sih, kalau aku lihat dia depresi karena, ya, kalian sudah tidak bisa union, ya. Bahkan dia tidak bisa union dengan dirinya dia sendiri, ya, karena dia terperangkap dengan cara dia memulai kehidupan yang baru itu selalu dengan nafsu, ya. Pada akhirnya dia kecewa dengan meninggalkan kamu, dan dia coba untuk kembali lagi, perlahan tapi pasti, belajar untuk sabar, untuk bisa reconciliation sama kamu. Karena di sini dia coba mempertahankan tentang karir dan komitmennya dia, terutama keuangan, ya. Di sini aku lihat, makanya dia berambisi dengan kamu, ya, guys. Dan aku lihat di sini memang dia stres sendiri, ya, dengan kebebasan dia, nggak ada kebahagiaan. Bahkan dia tidak bisa menikmati tentang kesuksesan dia, terutama tentang percintaan, dan dia nggak bisa mencintai dirinya dia sendiri, guys. Nggak bisa, ya, karena dia depresi. Gimana cara memulai kehidupannya lagi yang sukses? Aku lihat di sini dia juga jadi aku lihat ini dia terperangkap, ya, dalam keegoannya dia, terutama tentang kestabilan. Dia juga depresi, banyak masalah, ketakutan akan karirnya, karena dia penuh dengan kekecewaan. 88, ya, aku lihat angka yang tidak pernah terputus ataupun masalah yang tidak akan pernah terputus, yaitu tentang drama, tentang kekecewaan pada dirinya. Karena aku lihat di sini Eight of Cups and Eight of Swords, ini sungguh-sungguh tidak bagus. Kalau Cups sudah sama Sword, Cups sudah sama the Devil, this is no good, ya, no good for me. This is so loose, yaitu tentang nafsu. Dan dia stres, depresi yang tidak pernah terhenti, tidak pernah ending. Dia selalu kecewa dengan hal yang sama, bahkan lebih parah, dan dia orangnya selalu menggampangkan masalah ketika masalah itu datang. Meninggalkan begitu aja, tapi dia kembali, ya, merasa tidak bersalah karena dia meninggalkan kalian. Alasannya pekerjaannya lah yang gak membuat dia bahagia, ya, dan pekerjaannya yang membuat dia drama. Padahal dia berselingkuh lagi dengan orang lain demi kestabilan dia sendiri, tapi dia tidak mau melepaskan kamu. Ingin union, tapi dia tetap mencari orang ketiga untuk kestabilan, ya. Dan aku lihat di sini dia juga tidak ada rasa nafsu, ya, untuk memulai kehidupan baru lagi, ya, dengan fisik. Sekarang dia nggak nafsu, dia coba untuk bangkit, memulai sesuatu yang baru perlahan tapi pasti, yaitu tentang kestabilan, tentang kejujurannya dia, kesabarannya dia, ya. Aku lihat seperti itu karena dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia coba untuk mencari informasi tentang kamu, dan dia juga tetap mempertahankan komitmen ini dengan kamu, walaupun
dia tahu nggak bisa union, tapi dia tetap akan mencari informasi tentang kamu. Karena kenapa? Karena dia, nah aku lihat ya, cemburu. Apakah kamu ada orang lain juga di sini? Ya, dia rencana mau kembali, tapi selalu ada rahasia yang dia simpan. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat, jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.